Halo semua, sering nggak sih ngerasa capek banget belajar, tapi kok kayaknya hasilnya sia-sia? Nah, hari ini kita bakal ubah semua itu. Kita akan kupas tuntas satu pendekatan yang bisa beneran deh merevolusi cara kamu menyerap ilmu, pembelajaran mendalam. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Belajar cuma buat lupa. Kenapa ya bisa gitu terus? Coba ngaku deh, kita semua pernah kan ngelakuin yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Wah, semua materi dijejelin masuk ke otak demi ujian besok. Dan berhasil sih ujiannya lewat, tapi coba ingat-ingat lagi beberapa hari kemudian. Puf, hilang semua, lupa total. Kalau kamu ngerasa ini gue banget, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh gejala klasik dari belajar yang cuma di permukaan aja. Tapi untungnya, ada loh cara yang jauh lebih oke daripada cuma ngapalin doang. Nah, solusinya adalah pembelajaran mendalam. Jadi, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam ini? Intinya simpel banget kok. Belajar tuh bukan soal seberapa banyak yang kamu hafal, tapi seberapa dalam kamu benar-benar paham. Ini soal gimana caranya nyambungin teori di buku sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, perbedaannya tuh kelihatan banget. Kalau belajar biasa, siklusnya kan gitu-gitu aja. Hafalin, ulangin, terus lupa. Persis kayak ngisi ember yang bocor, capek doang, tapi airnya habis lagi. Nah, pembelajaran mendalam ini beda. Alurnya jadi, pahami, terapkan, baru deh kuasai. Ini bukan lagi ngisi ember, tapi kita lagi bangun fondasi yang super kokoh. Oke, terus gimana dong cara nerapinnya? Nah, semuanya itu dimulai dari 3 kunci utama biar belajar jadi efektif. Ini dia nih 3 kuncinya. Belajar itu harus bermakna, harus dilakukan dengan berkesadaran, dan yang paling penting, harus mengembirakan. Percaya deh, 3 pilar ini yang bakal ngubah belajar dari yang tadinya beban, jadi kayak petualangan seru. Kunci pertama, bermakna. Gini deh, materi itu nggak bakal nempel di otak kalau kita nggak ngerti relevansinya apa. Kita harus aktif nanya ke diri sendiri, ini gunanya buat apa sih buat gue? Contoh gampangnya, belajar coding. Itu bukan cuma soal ngapalin kode-kode aneh, tapi soal gimana kamu bisa pakai itu buat bikin aplikasi kecil yang nyelesain masalahmu sehari-hari. Nah, saat itu terjadi, coding jadi punya makna. Lanjut, kunci kedua, berkesadaran. Maksudnya, pas belajar, ya kita fokus di situ, hadir sepenuhnya. Nggak keganggu sama notif HP. Tapi, ini lebih dari sekedar fokus. Ini soal metakognisi. Apaan tuh? Gampangnya, kemampuan buat mikirin cara kita mikir. Coba deh, abis kelar belajar satu bab, jangan langsung tutup buku. Berhenti dulu sebentar, terus coba bikin rangkuman pakai bahasamu sendiri. Proses ini tuh maksa otak kita buat sadar. Oh, bagian ini udah ngerti, yang ini kayaknya belum. Dan kunci terakhir yang sering banget dilupain padahal penting banget, menggembirakan. Kenapa? Karena pas kita enjoy sama prosesnya, otak kita itu ngeluarin dopamin, semacam hormon senang yang ngebantu banget nguatin ingatan. Jadi, belajar yang dasarnya dari rasa penasaran dan kreativitas itu bakal jauh lebih nempel daripada belajar karena disuruh atau terpaksa. Oke, kuncinya udah kita pegang nih. Sekarang, gimana caranya ngubah teori ini jadi aksi nyata? Yuk, kita lihat proses 3 tahapnya. Prosesnya itu ada 3 langkah yang nyambung satu sama lain. Kita mulai dari memahami konsepnya, terus kita mengaplikasikannya di dunia nyata, dan terakhir kita merefleksikan hasilnya, biar bisa lebih baik lagi. Yuk kita bedah satu-satu. Tahap pertama, memahami. Ini fondasinya ya. Kata kuncinya di sini adalah aktif. Jadi kita nggak cuma pasif nerima info aja. Contohnya, pas belajar soal AI atau kecerdasan buatan. Kita nggak cuma ngapalin definisinya, tapi kita benar-benar berusaha ngerti prinsip kerjanya. Gimana sih ini mesin bisa mikir? Komponennya apa aja? Nah, gitu. Nah, ini dia nih tahap kedua yang jadi penentunya. Mengaplikasikan. Ilmu yang tadi udah kita pahami, sekarang kita bawa ke lapangan. Inilah jembatan yang nyambungin antara teori dan praktek. Balik lagi ke contoh AI tadi, setelah kita paham prinsipnya, yuk kita coba pakai tools AI buat nyelesain masalah beneran. Mungkin buat analisis data atau buat bikin sistem rekomendasi sederhana. Dan ada beberapa metode yang keren banget buat tahap aplikasi ini. Mungkin kamu pernah dengar, pembelajaran berbasis masalah, atau berbasis proyek, atau inquiry. Intinya semua metode ini sama kok. Kita didorong untuk berbuat sesuatu dengan ilmu kita, bukan cuma sekedar tahu doang. Tahap terakhir, dan jujur, ini yang paling sering kelewat, merefleksi. Jadi setelah kita selesai ngerjain proyek atau nyelesain masalah, proses belajarnya itu belum selesai. Kita perlu ambil waktu sejenak buat evaluasi. Cara gue tadi udah efisien belum ya? Ada solusi lain yang lebih bagus nggak?
Contohnya habis bikin program, kita analisis lagi, codingan ini bisa dioptimalkan nggak ya? Nah, ini nih yang ngebedain antara pemula sama yang udah jago. Jadi, intinya udah jelas banget kan? Belajar itu bukan lari sprint buat ngapalin, tapi lari maraton buat benar-benar memahami. Yuk, kita mulai ubah cara belajar kita. Sekarang juga. Kalimat ini benar-benar merangkum semuanya. Intinya tuh bukan cuma apa yang kamu pelajari, tapi bagaimana kamu belajar. Karena tanpa proses yang benar, info sebagus apapun bakal nguap gitu aja. Tapi pas kita fokus ke caranya, ke proses belajar yang bermakna, hasilnya bakal nempel jauh lebih lama. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kamu. Gak usah muluk-muluk kok, gak perlu ngubah semuanya langsung. Mungkin bisa dimulai dari hal kecil. Coba deh sambungin satu materi pelajaran sama hobimu. Atau coba bikin rangkuman singkat setelah baca sesuatu. Pilih aja satu langkah kecil. Jadi, apa nih langkah pertama yang bakal kamu ambil buat mulai belajar lebih dalam, mulai hari ini?